Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang flowchart. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Geran Balak, dan di samping saya Nolindi Kastara, dan di samping saya Habibah, dan di samping saya Jinida Fatuna, dan di samping saya Karsa Devi Sananta, dan di samping saya Aira Aprilia Gunawan. dan di belakang ada Khairil Asli sebagai operator. Selamat menyaksikan presentasi kami. Apa itu flowchart? Flowchart adalah diagram visual yang menggunakan serangkaian simbol standar dan panah untuk menggambarkan urutan langkah-langkah dalam suatu proses. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman tentang bagaimana suatu sistem atau prosedur bekerja dari awal hingga akhir. Adapun diagram yang menggambarkan alur proses secara visual memudahkan pemahaman langkah-langkah dalam suatu sistem. Ada pula contoh penggunaannya, yaitu proses bisnis, alur kerja, hingga pengambilan keputusan. Ada pula simbol-simbol yang terdapat di flowchart. 1. Oval, menandai awal atau akhir sebuah proses, start end. 2. Persegi panjang, menunjukkan aktivitas atau langkah kerja. Yang ketiga, bola ketupat, simbol keputusan dengan 2 atau lebih cabang, decision, biasanya ya atau tidak. Yang keempat, panah, menghubungkan simbol dan menunjukkan arah alur proses atau flow line. Contoh flowchart sederhana dalam proses pemesanan online. Yang pertama, pilih metode pembayaran, pilih juga cara bayarnya. Yang kedua, masukkan data, isi alamat dan kontak. Yang ketiga, pilih produk, pilih item yang ingin kita beli. Yang keempat, mulai, inisiasi pemesanan. Manfaat menggunakan flowchart. Penggunaan flowchart banyak membawa keuntungan, mulai dari peningkatan komunikasi hingga optimalisasi proses kerja. Komunikasi lebih baik, mempermudah komunikasi antara tim dengan visual dan jelas, mengurangi kesalahpahaman. Dokumentasi dan latihan, membantu dokumentasi standar operasional prosedur dan latihan karyawan baru. Identifikasi masalah, identifikasi potensi masalah, hambatan atau inefisiensi dalam proses dengan mudah. Analisis dan perbaikan, mempercepat analisis dan perbaikan proses kerja untuk efisiensi yang lebih tinggi. Tips membuat flowchart yang efektif. Agar flowchart Anda benar-benar berguna dan mudah dipahami, ikuti beberapa tips sederhana namun penting ini. Yang pertama, gunakan simbol standar. Patuhi simbol standar ISO atau ANSI agar flowchart Anda universal dan mudah dimengerti oleh siapa saja. Yang kedua, jaga alur sederhana dan logis. Hindari kompleksitas yang tidak perlu. Alur harus mengalir secara logis dari satu langkah ke langkah berikutnya. Yang ketiga, beri label yang jelas. Setiap simbol dan panah harus memiliki label deskriptif yang singkat dan jelas tentang apa yang terjadi. Yang keempat, manfaatkan warna atau garis. Gunakan warna atau jenis garis berbeda untuk membedakan jenis proses, cabang keputusan, dan prioritas. Kesimpulannya adalah, flowchart adalah jembatan antara ide kompleks dan pemahaman yang jelas. Sebuah alat yang mentransformasi efisiensi dan transparansi dalam setiap aspek pekerjaan. Adapun fungsinya, yaitu yang pertama, alat penting untuk memetakan proses secara sistematis, mengubah ide abstrak menjadi visual yang konkret. Yang kedua, membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi kerja dengan mengungkapkan setiap langkah dan keputusan. Yang ketiga, dengan desain yang tepat, flowchart membuat informasi kompleks menjadi mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang keempat, mulai buat flowchart untuk proses Anda dan rasakan manfaat langsungnya dalam alur kerja sehari-hari. Sekian presentasi tentang flowchart dari kelompok 3. Adakah yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Goni Jain dari perwakilan kelompok 4. Terlebih dahulu saya ingin mengapresiasi pada kelompok yang sudah berpresentasi dengan baik. Pertanyaan saya adalah, apa kelebihan dan kekurangan flowchart pada contoh konstekstual? Saya Geran Balak dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu apa kekurangan dan kelebihan flowchart pada contoh kontekstual. Yang pertama, kita masuk ke kelebihan flowchart. Pertama, mudah dipahami, seperti menjelaskan alur kerja dengan jelas. Yang kedua, membantu menemukan kesalahan, seperti mudah melihat langkah yang tidak efisien. Yang ketiga,
alat komunikasi yang baik seperti memudahkan diskusi antar tim. Yang keempat, dokumentasi yang rapi bisa jadi panduan kerja. Yang kedua, kita masuk ke kekurangan flowchart. Yang pertama, sulit diperbarui jika ada perubahan proses. Yang kedua, membutuhkan waktu untuk dibuat. Yang ketiga, tidak detail tentang data atau logika. Dan yang terakhir, kurang cocok untuk sistem besar. Sekian, terima kasih. Sebelumnya, terima kasih untuk kelompok flowchart karena telah memberi informasi dan pengetahuan. Saya Davun Asal Baule ingin bertanya kepada kelompok kalian. Pertanyaannya yaitu, dalam dunia nyata, apakah pembuatan flowchart masih relevan di era artificial intelligence dan non-code programming? Mengapa demikian? Sebelumnya saya mengapresiasi kelompok 1 karena telah berani mengajukan pertanyaan dan aktif dalam diskusi. Jawabannya adalah, ya, flowchart masih relevan di era AI. Flowchart tetap digunakan untuk merancang alur logika, mempermudah perencanaan, dan mengurangi kesalahan sebelum sistem dibuat. Meskipun AI bisa menghasilkan kode, proses tetap membutuhkan struktur logika yang jelas agar hasilnya sesuai tujuan. Flowchart membantu 1. Memvisualisasikan proses kerja sehingga lebih mudah dipahami oleh programmer maupun orang non-teknis. 2. Mencegah kesalahan logika karena langkah-langkah dapat dianalisis dan diperbaiki sebelum diterapkan. 3. Mendukung komunikasi tim, terutama dalam proyek besar yang melibatkan banyak departemen. 4. Mendokumentasikan sistem, sehingga proses pemeliharaan dan pengembangan di masa depan lebih mudah dilakukan. Dengan demikian, meskipun teknologi semakin maju, flowchart tetap memiliki peran penting sebagai alat perencanaan dan komunikasi dalam menghasilkan sistem maupun penyelesaian masalah.